Pratama, Head of Communications PT Persib Bandung Permata. Betul, kita hari ini bakal bahas gimana rasanya kerja di balik layar di klub besar kayak Persib ini. Bagaimana cara mengelola media sampai menghadapi dinamika dunia sepak bola profesional ya Pak. Oke, mungkin pertama-tama saya mau langsung nanya pertanyaan nih. Yang pertama, boleh diceritain nggak Pak, gimana awalnya Bapak terjun ke dunia PR dan akhirnya menjadi bagian dari PR Persib Bandung? Yang jelas itu kenapa bisa jadi seorang PR officer sampai sekarang Head of Communication itu karena memang dari Vkom 4. Karena kan dulu saya kuliah, begitu masuk ke Unpad itu ke komunikasi belum ada penjurusan kan. Nah cuman waktu berjalan ketika penjurusan kok keren, jaket merah gitu kan. Iya. Sementara yang lain kok banyak milihnya mankom dan jurnalistik. Nah saya pikir yang lain yang paling sepi peminat tuh humas dulu. Nggak kayak sekarang kan, sekarang paling banyak humas sama jurnalistik ya. Iya. Nah kalau dulu tuh yang paling banyak peminat itu jurnalistik dan juga mankom. Nah, sementara untuk yang PR tuh sedikit. Akhirnya coba untuk yang di luar banyak orang kan, saya ambil PR. Alhamdulillahnya di situ banyak banget mendapatkan ilmu komunikasi dari mulai basic sampai memang strategik. Dari ada dosen yang saya sangat kagumi, almarhum Pak Elvinoro Erdianto, itu salah satu dosen yang memang banyak memberikan inspirasi buat saya. Nah selama saya kuliah di Vkom banyak banget lah ilmu saya dapatkan ya, dari mulai mungkin teori-teorinya. Satunya mungkin teori yang dipakai sampai sekarang itu agenda setting kan, apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Nah itu yang saya terapkan. Nah selain itu, selain ditimpa teori segala macem, mungkin dulu tuh pemilihan saya pas lagi magang. Mungkin kalau dulu jurnalistik tuh harus 2 magangnya di perusahaannya. Nah kalau saya tuh dulu kalau PR tuh harusnya 1. Cuman karena menurut saya kurang, saya milih 2. Jadi yang pertama dulu saya magang di SCTI. Setelah itu saya magang di Telkom. Nah jadi saya bisa membandingkan antara perusahaan media dan juga korporat seperti Telkom kan. Nah itu lumayan juga memberikan saya pengalaman. Jadi ketika saya lulus itu udah masuk kerja. Jadi semester 6 tuh udah mulai kerja. Nah lucunya meskipun kuliah sebagai kuliah ambil jurusan PR, pertama kerja saya bukan jadi PR tapi jadi wartawan. Nah dulu karena dari Vkom 4 itu saya jadi bisa nulis. Nah makanya seorang PR itu mungkin yang membedakan antara jurnalistik dan PR itu adalah PR itu bisa kaki 2, bisa nulis juga tapi bisa juga menjalankan fungsi PR ya, salah satunya media relations tadi. Nah makanya sering bilang nonton PR utamanya adalah bisa nulis. Makanya kerja pertama saya jadi wartawan. Dari situ dari wartawan itu di koran Sindo itu 5 tahun. Nah itu benar-benar awalnya kan saya mau jadi wartawan kan, makanya saya ngambil PR. Atau kenapa emang jalan jadi wartawan. Nah selama 5 tahun ditempa menulis. Nah itu menjadikan modal saya ketika dari Sindo 5 tahun saya lari ke korporat besar, itu ke Garuda Indonesia Airlines tahun 2009. Nah di situ saya pikir frekuensi menulis saya berkurang, ternyata enggak. Betulan di perusahaan sebesar Garuda Indonesia itu memang porsi menulis seorang PR itu memang banyak. Dari mulai bikin press release, dari mulai bikin surat untuk stakeholder, dari mulai bikin email hal kecil. Jadi memang di Garuda itu selama 10 tahun digembleng bagaimana caranya seorang PR tuh bisa create sebuah storytelling. Jadi kita bikin komunikasi tanpa hard selling. Kebetulan dulu atasan aku itu memang senang storytelling, jadi dia membuat suatu campaign, suatu pola komunikasi itu secara halus, secara soft. Makanya saya selama 10 tahun diajarkan bagaimana membuat campaign, membuat sebuah program komunikasi dengan acuannya sebuah storytelling yang baik. Nah selama 10 tahun di situ, akhirnya saya berkesempatan pindah ke e-commerce, ke JDID. Udah tutup sekarang, dulu bareng Tokopedia, Lazada, Blibli dan sebagainya. Nah ketika di e-commerce itu, fungsi storytelling sangat membantu. Karena memang dulu tuh tim saya di PR itu sangat bersinggungan dengan tim kreatif. Jadi kita sering berkolaborasi bikin sebuah campaign PR selama saya 4 tahun setengah di sana. Nah fungsi PR tuh lumayan fundamental di sana, mengingat JDID itu kan perusahaan China yang awalnya tutup dengan media.
ketika saya masuk bikin tim PR, ngerapiin tim PR, yang pada akhirnya GDID sangat terbuka dengan media, dan akhirnya saya memudahkan saya untuk bikin sebuah program PR situ. Itu 4 tahun setengah. Lalu headhunter menawarkan saya di klub sepak bola. Saya pikir bukan Persib kan. Saya pikir dulu membentuk tuh Rans kalau nggak Dewa United. Saya proses, ternyata pas di akhir proses interview, taunya Persib kan, wah seneng banget. Yeah. Bos saya di China tuh nggak mikir 2 kali karena tahu saya seneng bola, tahu saya orang Bandung, ya udah saya langsung pindah ke Persib. Nah, sekarang udah jalan mau ke 4 tahun sebagai Head of Communications, di mana menjadi salah satu garda terdepan untuk bisa menjembatani sebuah klub. Nah, klub ini tuh bukan hanya sebuah klub tapi udah jadi korporasi kan. Makanya bagaimana caranya menjembatani sebuah korporasi ini kepada seluruh stakeholdernya, dari mulai wartawan, dari mulai bobotoh, ya kan, dari mulai pemangku pemerintah dan sebagainya. Nah, jadinya perjalanan saya kenapa jadi seorang PR sampai sekarang, ya karena dari terpaan dari Vkom 4 itu. Makanya kalau saya dari dulu ambil jurnalistik, meskipun ketika kerja jurnalistik belum tentu jadi PR, tapi ketika saya jadi PR, saya berkesempatan jadi jurnalistik juga. Setelah itu kembali lagi menjadi seorang PR sampai sekarang. Seperti itu sih, Mbak, perjalanan singkatnya. Keren banget sih, berarti dari awal magang tuh udah banyak banget ya? Iya, jadi dulu tuh magang sambil nyusun di Koransindo. Karena saya mikirnya dulu, magang bentar, tapi malah keterusan yang pada akhirnya ninggalin kota Bandung kan, untuk stay di Jakarta sampai lulus. Dulu pun kalau nggak diancam-ancam sama dosen nggak akan lulusnya, bakal telat kali ya. Ya mungkin kan dulu diancam sama almarhum Pak Pinaro itu, ayo gimana sih kamu nggak akan bisa berkarir kalau kamu nggak punya ijazah, kalau kamu nggak bisa menyelesaikan kuliah kamu. Yang pada akhirnya saya pulang ke Bandung, cuti dulu sementara dari kantor, selesaiin selama 3 bulan lah skripsi, baru lulus, habis itu kerja lagi. Kayak gitu, pengalaman sedikit lah. Ngerti sih. Ya. Pasti kalau udah asik di magang, balik lagi kuliah tuh kayak gimana? Iya, apalagi magangnya menghasilkan uang kan. Iya. Akhirnya udah keenakan, udah nyaman, di zona nyaman. Kalau nggak diingetin, ya pasti akan balik ke kampus kan. Tapi untungnya sih alhamdulillah balik ke kampus. Cuman lucunya itu teman-teman saya seangkatan 2002 waktu itu, banyak yang keenakan magang kerja yang pada akhirnya lelet semua lulusnya, delay semua, bahkan ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Dulu masih boleh ya, sekarang udah nggak boleh. Nah, saya tuh dulu 4 atau 5 tahun lah baru bisa lulus. Kayak gitu pengalaman singkatnya. Makasih banyak Pak, kita jadi tahu kayak pengalaman Bapak sebelumnya juga apa sebelum kerja di Persib ini. Nah, kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, pengen tahu sih apa aja sehari-harinya yang dikerjain oleh Bapak sebagai PR Persib, terutama saat match day atau di luar musim competition. Yang jelas fungsi PR di Persib itu jadi gini, hal yang menarik itu adalah Persib itu adalah satu-satunya klub yang punya PR. Kalau kayak model Persija, PSM, terus Dewa United, Bali itu tuh nggak punya PR. Mereka tuh semuanya lebih dikuatin di marketingnya, sama partnership dan sporting. Sementara kalau di Persib itu nggak hanya sporting, finance, legal, HR, kemudian marketing ya. Tapi ada PR juga. Fungsinya apa? Yaitu untuk menjembatani atau menjaga narasi yang ada di klub ini tuh agar terlalu positif. Kenapa? Karena kalau ngebedain antara Persib dengan klub yang lain, Persib itu udah melibatkan asa dan rasa kasarnya. Udah jadi budaya orang Bandung ya kan? Udah jadi kayak darahnya orang Sunda, bukan orang Bandung aja, bahkan Jawa Barat. Jadinya bukannya sebuah klub, udah jadi budaya, culture yang terus dijaga. Makanya fungsi PR itu adalah menjaga agar semua program ini tuh tetap terjaga yang namanya kesundaannya itu. Makanya dari mulai cara berkomunikasi segala macam kita menggunakan lagi-lagi storytelling. Jadi kita nggak pernah hard selling jadi jangan pernah menjadikan bobotoh itu konsumen, tapi jadikan bobotoh atau supporter itu jadi sebuah partner. Melalui apa? Ya melalui storytelling yang kita siapkan, yang kita buatkan. Nah, contohnya day to day-nya kalau untuk match day ya terutama. Kalau di PR itu di head komunikasi itu bawahnya ada namanya media officer, kemudian ada web editor. Nah, media officer ini terbagi jadi 3 atau 4 orang. Nah, tugasnya apa? Seperti media relations, jadi mereka tugasnya adalah
menggather semua informasi mengenai Persib yang nanti akan disampaikan kepada wartawan. Hal kecil dari mulai kita menyediakan ID card untuk peliputan, kita menyediakan tiket, lalu nanti pas lagi pertandingan kita membuat press release, nanti disampaikan ke media setelah pertandingan. Kemudian kita juga mempersiapkan sesi press conference sebelum dan setelah pertandingan. Lalu kita juga menemani pemain dan juga pelatih ataupun CEO pada saat doorstop. Kita menyiapkan talking point, kita menyiapkan briefing dokumen itu pada saat match day ya. Lalu kita juga mempersiapkan foto-foto video dokumennya untuk disampaikan kepada media-media yang meliput. Itu untuk match day itu kita tuh benar-benar kayak orang maraton lah, maksudnya banyak banget yang dikerjain. Sebenarnya tim PR itu cuma sedikit. Tim PR itu ada 6 orang. Cuma 6 orang, sementara departemen yang lain tuh 20, 15. Nah, kita tuh cuma ada 6, cuman alhamdulillahnya ini laki semua nih, sedih nih gak ada perempuannya. Ini laki semua itu alhamdulillah udah berpengalaman. Jadi basic mereka itu semuanya jurnalis, cuma aku aja yang memang PR. Nah, jadi memudahkan saya untuk meminta mereka untuk membuat sebuah artikel, storytelling, feature, mereka udah biasa, jadinya memudahkan saya untuk bisa menjalankan peran PR di sini. Nah, kenapa disebut maraton? Karena 6 orang itu kan, jadi 6 orang ini terbagi. Ada yang ditugaskan meliput pertandingan saat match day, ada juga yang ditugaskan untuk akademi. Nah, ini beda nih. Persib secara first team, ada Persib yang akademi. Nah, akademi punya agenda sendiri. Nah, saya juga menugaskan tim saya untuk bisa meliput atau mengcover semua kegiatan dari akademi ini. Jadi tim PR 6 orang ini kebagi dari Persib secara first teamnya, ada akademi, kemudian terakhir musim lalu kita masih pegang basket kan. Iya. Prawira Bandung. Iya. Nah, sekarang kan ganti jadi Satria Muda tuh. Nah, dulu tuh masih megang Prawira Bandung. Jadi saya bagi tuh ke 5 orang ini. 6 kan masuk saya, ada yang ngurus Persib tim utamanya, ada yang ngurus Persib akademinya, ada yang ngurus Prawira Harum Bandung. Nah, itu treatmentnya hampir sama semua sih, bahwa ya menyediakan artikel, menyiapkan PR toolsnya ya, dari mulai press release, fotonya, video dan sebagainya. Jadi pekerjaan PR sehari seperti itu sih. Di luar kita nempel dengan tim community. Jadi kita udah punya tim community sendiri. Nah, kadang-kadang kan mereka kan modalnya cuma kenal sama komunitasnya kan. Sementara kadang-kadang mereka suka bingung apa yang perlu disampaikan. Nah, tim PR harus menempel dengan community, menyiapkan pola komunikasi seperti apa, pesan apa yang disampaikan di manajemen kepada komunitas, seperti itu. Jadi day to day-nya lumayan repot lah pokoknya. Saya menarik banget sih. Iya. Karena setelah belasan tahun saya di corporate, ketika pindah ke klub sepak bola, bedanya jelas banget. Kalau corporate kan semuanya tuh harus serba terstruktur ya. Sementara kalau di Persib tuh enggak, semuanya dinamis. Kalau ngomong gini aja, saya kalau ngasih sharing session ke teman kuliah, Kang, kalau krisis PR-nya Persib apa? Gampang. Kalau Persib kalah. Kenapa kalau Persib kalah? Semua marketing deliverables dari Instagram segala macam itu nggak kemakan. Pasti isinya cacian ya kan, kritikan segala macam. Makanya kan kalau kerja di corporate kan, saya dulu di GDID, dibilang krisis PR itu adalah ketika barang nggak nyampe, ya kan? Barang yang diorder oleh konsumen nggak nyampe ataupun delay, ataupun ada barang yang palsu. Udah ketebak kan? Sementara kalau di pesawat, amit-amit pesawat jatuh, lalu pesawatnya delay, ya kan? Terus yang ketiga, koper penumpang rusak. Udah ketebak lah gitu. Sementara kalau di Persib banyak banget, timnya kalah, antar supporter berantem, ya kan? Pelecehan seksual dari petugas keamanan misalnya, tiket palsu, tiket mahal, banyak banget kalau di Persib, jersey mahal. Jadi banyak banget yang bisa berpotensi untuk menjadi krisis PR di klub bola. Padahal klub bola loh. Tapi untuk seorang PR, ternyata klub bola itu nggak hanya klub bola biasa. Ternyata memang magnitudo lebih besar, potensi masalahnya lebih besar, karena ya itu kita melibatkan seorang supporter sepak bola yang lumayan agresif gitu kasarnya, seperti itu.
I see. Oh berarti sekarang udah dipisah ya Pak sama Apanya? basket? Iya, jadi Manajemennya. mulai musim depan, mulai Januari kan Prawira udah nggak ada, Iya. jadi ganti Satria Muda. Iya. Nah itu udah ada tim PR sendiri, cuman pelaksanaannya tetap kita bantu Persib pasti karena kan di Jakarta semua. Nah media di sini itu karakternya masih kedaerahan. Orang Jakarta masuk ke sini itu agak susah karena mereka tuh 80% bisa bahasa Sunda, jadi agak susah komunikasinya kan. Iya. Makanya teman-teman Satria Muda pasti kita bantu dari Persib juga untuk bisa menyesuaikan itu dengan teman-teman di Bandung sih seperti itu. Itu. Berarti dulu waktu masih Prawira di sini masih di handle sama PR Persib. Iya masih ngecegang gitu tuh. Oke, makasih banyak Ya. Pak. Kayak tadi tuh bikin kita jadi kebayang banget Ya. juga gimana sih sehari-harinya yang kerjain sama PR Persib. Ya. Nah, buat pertanyaan selanjutnya ini tentang relation sama media. Jadi, bagaimana cara PR Persib menjaga hubungan baik dengan media olahraga dan media nasional yang setiap hari melihat kegiatan klub? Ya, yang jelas saya sebagai PR tidak pernah membeda-bedakan wartawan mau di des mana ya. Ya. Dulu kan mungkin ketika saya jadi wartawan itu ditugasinnya di des lifestyle, lalu di ekonomi politik. Nah setelah saya jadi PR di Garuda itu fokusnya ke media-media perhubungan ya, transportasi, lalu di ekonomi perbankan sama di Kementerian Agama karena kan dulu Garuda melayani umroh sama haji kan. Nah setelah itu ke GDID pindah ke wartawan teknologi, Ya. Kominfo sama ekonomi perbankan. Nah setelah Persib mungkin merucut nih olahraga, kadang-kadang lifestyle juga. Nah meskipun desnya banyak, tapi treatmentnya harus tetap sama. Apa? Yaitu kita harus selalu memberikan informasi yang valid dan transparan. Transparannya belum bukan berarti kita harus ngebukain semua data perusahaan, enggak, lebih ke arah kita berusaha untuk jujur, berusaha untuk memberikan semua informasi itu yang memang valid gitu ya, bukan yang tidak akurat. Karena kalau misalnya kita memberikan informasi yang nggak akurat malah jadi informasinya berbohong. Iya. Jadi kita harus transparansi, memberikan informasi yang akurat, jelas, lalu kita harus selalu berupaya untuk menyediakan semua kebutuhan mereka. Contohnya, tiap hari itu pasti ada wartawan yang kontak menanyakan hasil pertandingan seperti apa. Terus kita kan kemarin baru launching program Bandros tuh. Jadi kita bisa jalan-jalan pakai bis Bandros, tapi ke beberapa titik ikoniknya Persib. Nah kalian pun habis dari sini bisa tuh nyobain tiketnya cuma 25.000. Yang membedakan dengan bis Bandros reguler tuh bedanya kita tuh datang ke Sidoli, Sidoli Siliwangi, terus patung monumen sepak bola, pokoknya hal segala sesuatu yang berbau Persib aja. Nah itu tuh tiap hari itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Nah tugas PR itu mengakomodir itu. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi no comment atau dikit-dikit jangan dikutip ya, jangan. Jadi kita harus selalu berupaya mengakomodir segala sesuatu pertanyaan dari mereka. Tapi ketika kita memberikan statement, kita harus konfirmasi dulu sama CEO karena PR itu adalah leher dari CEO sendiri. Mau dimanapun, zaman di Garuda ini CEO di bawah PR, zaman di GDID ini CEO di ini PR. Jadi memang PR itu selalu di lehernya CEO. Buat apa? Agar kita memudahkan koordinasi dan juga komunikasinya. Nah, jadi tadi pertama transparan, valid, kita harus selalu mengakomodir kebutuhannya mereka. Terus kita juga harus menyajikan informasi yang menarik. Jadi sekarang banyak banget PR tuh ke media itu cuma ngasih rilis, udah aja, nggak ada pagi atau malam, izin di press release ya, thank you. Sekarang tuh banyak banget perusahaan-perusahaan mereka pakai agensi, tapi agensinya tuh tidak mempraktikkan sesuatu program media relation yang baik gitu. Mereka tuh asal aja, yang penting ngasih press release. Nah karena saya dulu basicnya wartawan ya waktu zaman di Sindo, jadi tahu bagaimana caranya nge-treat wartawan. Makanya kalau saya ketika memberikan press release tuh nggak hanya WA aja, tapi di email juga, di WA tuh ada fotonya juga. Kemudian untuk mengakomodir teman-teman TV, kita kasih videonya juga, jadi lengkap. Terus
eh, tegur sapanya juga harus sampaikan, jangan kaku lah. Nah sekarang tuh kelemahannya brand itu sering kerjasama dengan agensi yang kaku, jadi hubungannya malah jadi nggak bagus, brandnya yang kena. Makanya ke media itu harus apa ya, berusaha normal aja, casual, jangan terlalu kaku juga, tapi tetap harus sopan. Nah yang sekarang tuh kayak gitu, kadang-kadang cuma ngasih press release aja, nggak ada basa-basinya. Mungkin teman-teman kalian semua nanti kalau jadi PR harus yang namanya sopan, profesional terus tetap ada, karena mereka tuh mau gimana pun udah jadi mitra kita kan. Dan jadi baik lagi, transparansi, kemudian informasi yang valid, akurat, selalu mengakomodir seluruh kebutuhan mereka, sama kita juga harus memberikan informasi yang menarik. Jangan sampai kita malah dijelekin sama wartawannya, ini press release jelek banget nih, kok bukan konsepnya terbalik misalnya, atau gimana, kok malah ngasih press release cuma 3 paragraf gitu. Jangan, kita harus benar ngasih press release yang komprehensif, yang strategik, jadi seenggaknya membantu si media tersebut. Tolak ukurnya berhasil atau enggak gampang, si press release yang kita bikin begitu naik di media tulisannya sama, nggak diubah. Nah jadi itu buat mereka press release-nya itu udah bagus. Jadi kalau misalnya press release yang kita buat udah dikirim ke mereka, pas dipublishnya sama gitu ya dengan press release yang kita bikin, berarti itu udah bagus, udah sesuai dengan kaidah dari jurnalistik sendiri. Jadi itu gimana caranya membina hubungan baik dengan wartawan. Oh iya, terakhir, kita kalau bisa jangan berhubungan sebatas pekerjaan aja. Di luar juga kita harus nongkrong sama mereka. Kebetulan saya itu aktif di kayak komunitas sepeda wartawan, namanya Jurnalis Manta yang Baik di Jakarta. Belum kan saya memang base di Jakarta, jadi setiap ada match datang ke Bandung. Nah, jadi setiap weekend itu sama mereka, sekedar ngopi-ngopi, main sepeda bareng. Terus ada juga saya aktif juga di Jurnalis 4x4 mobil ya, mobil jeep. Jadi kumpul sama mereka weekend. Jadi kita tuh nongkrong sama mereka, komunikasi sama mereka tuh bukan hanya sebatas kerjaan, tapi di luar itu pun perlu ikut di komunitas. Buat apa? Biar lebih dekat sama mereka, tahu tren-tren yang ada terjadi sekarang. Ketika kita ada masalah, pasti mereka akan bantu. Jelas banget mereka akan bantu, karena hubungan apa udah jadi teman kan. Saya pun di grup tuh udah kayak PR, udah kayak teman aja, ngomong udah sumpah serapa aja, udah apa gitu udah. Jadi biar lebih lebih bonding ya, dibanding kaku misalnya kita ngobrol cuma aja ada event aja. Jangan, kita kadang-kadang ini kayak sore saya mau ngobrol, jam 3 sore saya mau ngopi-ngopi sama mereka, cuma sekedar ya ngobrol aja gitu, karena kan kita kemarin menang kan. Iya. Menang alhamdulillah, ya ngopi-ngopi, ngobrol, jadi seenggaknya kalau misalnya kita ada event itu lebih gampang ngundangnya. Kayak gitu sih, untuk bagaimana cara berhubungan dengan media. I see. Berarti kayak di luar komunikasi formal sama PR dan jurnalis juga ada nongkrong-nongkrongnya juga ya Pak? Iya, betul. Yang kasual lah, nongkrong, sekedar main bareng. Kayak belum lama kita ke Tahura tuh jalan kaki bareng, sama wartawan 20 orang, ngobrol sama mereka. Jadi lebih enak, jadi kita hubungan udah kayak temen aja sih, kayak gitu. Berarti dapat relasinya dari kerjaan Bapak sebelumnya juga ya? Nah, begitu saya masuk Persib, ternyata karena saya udah kenal sama beberapa wartawan yang di Jakarta yang jadi bos-bosnya mereka, jadi enak, lebih gampang. Jadi mereka tinggal info, itu ada si Kang Adi dari Jakarta baru masuk Persib, bantuin ya. Nah jadi enak, karena kita udah berhubungan baik sama sebelumnya kan. Iya. Jadi makanya dengan kita banyak berhubungan baik sama wartawan, seenggaknya dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ditempatkan di industri yang berbeda, pasti akan terbantu. Seperti itu. Makasih banyak Pak buat jawabannya, benar-benar ngejawab banget. Nah, saya juga mau nanya, tadi kan disebut ya kayak ada partnership, sponsorship gitu juga. Kalau di PR Persib itu kerja sama sponsorship digabung juga nggak ke PR? Beda. Jadi kalau PR sendiri, sponsornya lebih ke aspek media. Misalnya teman-teman IDN Times bikin event, mereka ngajuin proposal kita. Selama kita ada budgetnya, kita ikuti. Lalu terakhir Kompas cetak bikin edisi koran bola, mereka menawarkan paket ke kita ikut. Jadi tergantung, selama sponsorship ataupun partnershipnya berhubungan dengan media, kita pasti ikut selama ada budgetnya. Satu hal lagi, kan suka ada PR award. Iya. Yang punya PR itu sampai dibayar. Gak pernah
gratis karena buat apa? Bayar untuk tempat duduknya kan. Misalnya marketing award dari top brand itu tuh selalu kita bayar ke mereka minimal 15 juta 20 juta. Sebenarnya bukan dilihat dari uangnya, tapi hubungan baiknya. Nah jadi kita selalu melakukan partnership maupun sponsorship dengan media tersebut. Gitu sih, nggak pernah misalnya dengan brand-brand itu udah ranahnya berbeda. Kalau untuk brand ranahnya tim marketing sendiri. Gitu. Berarti PR berhubungannya sama sponsorship ke arah media gitu ya? Betul. Oh betul. Berarti kayak media relationsnya ada banget ya Pak? Ya jelas, makanya kalau misalnya kita ikut partnership ataupun sponsorship dengan Kompas misalnya, Iya. karena mereka tahu kita udah invest berapa uang duit di sana. Kalau misalnya dari liputan, ngundang mereka tuh gampang. Oh, gak enak nih pasti udah chip in di kita untuk award ini datang kayak gitu. Oh, misalnya ada berita jelek tentang Persib ya. Wah ini Persib jelek nih beritanya, tapi karena dia udah membantu event kita, gak usah naikin deh. Kayak gitu, itu perlu juga. Jadi kita harus pintar ngalokasiin budget untuk sponsorship dan juga partnership, tapi memang masih koridor di media tersebut. Seperti itu. Untuk apa? Untuk membangun atau menjalin relasi terkait media relation tersebut. Baik Pak, terima kasih banyak buat jawabannya. Tadi juga ngejawab banget pertanyaan kita. Nah pertanyaan selanjutnya adalah tadi kan Bapak udah nyebutin juga ya di Persib ini kan isunya bisa tiap hari dan macam-macam dinamis kayak gitu. Nah, bagaimana cara PR dari Persib sendiri ini menghadapi situasi tersebut atau kayak krisis, rumor biar citra klubnya tetap terjaga? Karena kan saya juga orang Bandung jadi dengar tuh banyak tiap hari. Nah, itu gimana Pak cara ngatasinnya? Yang jelas mungkin ini kita cerita yang memang sering terjadi. Misalnya contoh yang kemarin ada salah satu pemain Persib mainnya bagus tapi itu diganti, Sadil Ramdhani namanya. Dia itu diganti karena taktik kan, karena kartu merah kan. Nah dia itu ngamuk-ngamuk, dia lempar aqua, terus dia mukul bench pemain sampai rusak. Nah malam tuh rame tuh di sosial media segala macam kan. PR tuh harus kerjasama sama teman-teman sosial media ya, saling ngecek seperti apa sih isu yang ada di Twitter, di IG segala macam, di tweet. Nah ternyata isunya selera dulu rame kan. Nah apa yang kita lakukan? Pertama kita memberikan rekomendasi ke CEO sama pelatih. Ini Sadil ramai dibicarakan di sosial media. Takutnya malah menjadi presiden buruk. Takutnya malah berpengaruh kepada sentimen publik kepada Sadil Ramdhani. Kita harus mengeluarkan konten minta maaf lah dari Sadil Ramdhani tersebut, untuk bisa mengantisipasi sentimen negatif dari publik kan. Akhirnya si OSIA setuju, Bojan setuju, dan pada akhirnya Sadil tadi pagi ngeluarin statement minta maaf karena ini lebih ke arah emosional sesaat aja, karena saya masih game-nya saya bikin cuman Sadil yang ngolah sendiri. Jadi gak mungkin pemain ngolah sendiri kan, takutnya gak sesuai sama framing yang kita maksudkan. Jadi dia minta maaf, ini emosi sesaat, saya cuma pengen bermain terus sama Persib, cuma ke depan saya lebih baik lagi. Cuma gitu doang, tapi komennya malah jadi bagus. Nah, itu adalah hal kecil di mana peran PR di klub Persib seperti ini. Itu adalah case untuk pemain. Kedua, perubahan ticketing offline ke online. Itu terjadi 2022. Di depan demo hampir 1.000 orang. Oh, depan sini Pak? Iya, demo. Karena mereka gak menerima dengan sistem tiketing yang dulunya offline, di mana ada ticketing box kita beli ya kan, tapi masalahnya banyak banget yang namanya calo. Sementara penonton lain dari daerah bagian tiket, apalagi sama komunitas dijual lagi yang harusnya awal harganya berapa, naik jadi berapa. Nah akhirnya kita sebagai manajemen mengubah konsep tiketing jadi online. Wah itu gak langsung dapat diterima, mengingat tahun itu tuh digitalisasi apps segala macam belum merata kayak sekarang, terutama untuk di daerah. Jadi mereka nggak terima kan, marah semua. Wah di demo depan, bakar-bakar ban, lempar batu, ribut sama polisi. Saya baru datang dari Jakarta, coba tenangin dulu. Gimana tenangin ya kan? Akhirnya ya mau pegang toa, saya jelasin bahwa ini satu pertama kita harus menenangkan mereka, temui mereka.
ajak ngobrol mereka, itu kunci utama. Karena kan PR harus ngobrol kan. Iya. Saya bilang, oke, saya akan komunikasi, tapi tolong kirim 5 orang perwakilan dari teman-teman komunitas untuk naik lantai 3 untuk kita ngobrol. Oke, kita datang. Saya pikir 5 orang kan, terus semua orang. Saya cuma sendiri kan. Ya udah, akhirnya ngobrol. Untungnya bahasa kita sama. Saya Sunda, dia Sunda. Mereka sebagian udah pada mabok semua. Cuman tidak mungkin sama polisi segala macam. Saya bilang bahwa saya akan mendengar aspirasi kalian, cuman saya nggak bisa memutuskan hari ini. Karena yang bisa memutuskan hari ini adalah dari pihak manajemen. Kalian jangan khawatir, saya akan tampung dulu. Nah itu, biar harus bisa negosiasi. Ada nggak sih mata kuliahnya negosiasi? Ada. Ada kan? Nah kita harus bisa negosiasi. Ada nggak sih? Setahu aku dulu ada, kalau nggak salah. Kita harus bisa negosiasi dari mereka. Kita harus bisa sedikit bluffing ke mereka untuk apa? Buying time. Karena yang namanya demo kan di waktu kan. Iya. Dulu tuh demo tuh aku pas meeting itu jam 4 sore. Jam 5 harus berhenti demonya. Aku ngomong terus biar mereka bisa mendengar. Akhirnya jam 5 polisi ngasih tahu demo udah selesai, kalian harus pulang. Nah poinnya di situ adalah PR harus berani untuk bertemu dengan mereka, harus bisa bicara dengan mereka, menenangkan mereka, dan juga menampung aspirasi mereka meskipun belum ada keputusan. Itu adalah salah satu contoh krisis PR yang lumayan besar karena udah ada demo di sini. Urusan tiket, peran PR sih lumayan besar karena nggak mungkin yang ngadepin orang finance, nggak mungkin yang ngadepin orang legal, yang harus ngadepin orang PR karena memang langsung berhubungan dengan supporter kayak gitu. Itu untuk yang kasus yang besar. Terus yang yang lebih menarik lagi belum lama ini, mungkin kalau Mbak tahu, Persib meluncurkan pemain dengan medium-medium pengumuman yang unik, tahu nggak? Kayak kemarin di koran PR, di radio, di bioskop, tahu nggak? Terus di postcard, karangan bunga. Nah selama ini kan launching pemain kan di sosial media aja kan, misalnya welcoming pemain A, pemain B. Nah untuk musim ini kita melakukan hal yang berbeda. Pertama kita umumin di Videotron di Dago tuh. Oh, Videotron Cikapayang. Ya, Cikapayang. Terus kedua kita umumin di brosur. Jadi ada SPG datang ke kerumunan orang, gambar pemain Persib, pemain baru Persib. Terus yang ketiga kita umumin di koran PR. Itu booming. Saking boomingnya sebelum ada launching pemain itu, PR itu lakunya hanya 4.000 eksemplar tiap harinya. Gara-gara Persib di hari itu 42.000 eksemplar. Wow. Jauh banget kan? Iya. Jadi dengan pengumuman pemain tersebut, Persib udah membantu PR, membantu UMKM yang jual-jual koran PR yang pinggir jalan. Lalu habis itu kita juga diumumkan di kartu pos. Sekarang siapa sih yang kirim surat? Nggak ada kan? Enggak. Nah dengan kita kerja sama kartu pos, akhirnya Bobotoh kirim surat, tapi dengan pakai postcardnya pemain baru Persib. Tuh kita kerja sama dengan Pos Indonesia. Lalu kita umumkan di bioskop. Kan Bobotoh jadi penasaran kan, wah pasti mau ngomongin di bioskop, dia datang semua. Itu banyak banget yang nonton, penuh CGV, PVJ tuh. Pas nonton pemain Persib yang baru. Nah kan jadi ngebantu kan si CGV sendiri. Habis itu kita umumin di radio Ardan. Yang selama ini dulu tuh di jam 4 sore ke jam 6 itu yang nonton cuma 200 orang pendengar gitu ya. Di momen itu nonton 2.000 pendengar. Jadi memang kita berusaha memberikan konsep pengumuman baru yang memang unik. Gak hanya di sosial media aja, tapi lewat Videotron, lewat koran. Itu peran PR apa? Memilih medium-medium tersebut. Gongnya di televisi, di TVRI. Coba lagi nonton TV nih. Iya. Tiba-tiba kayak ada diserang hack gitu loh. Tiba-tiba TV burung. Oh iya. Iya, kalau buat di YouTube juga ada. Setelah burung keluar pemain baru Persib. Kan jadi kejutan kan? Iya. Nah, peran PR di situ apa? Memberikan sebuah ide-ide baru, berikan sebuah storytelling yang bagus. Jadi pesan utamanya adalah Persib itu nggak hanya milik Persib sendiri, tapi milik orang-orang Bandung, orang Jawa. Dan melalui apa? Melalui koran PR, melalui TVRI Jabar, melalui Pos Indonesia Jabar. Nah itu sebuah konsep PR yang memang sangat signifikan hasilnya. Jadi PR itu pertama harus punya ide-ide segar,
punya storytelling yang bagus. Akhirnya alhamdulillah kemarin tuh diwawancara banyak tuh sama CNN, Go.com. Karena klub lain nggak kayak gitu. Klub lain kenalan cuma di IG doang. Iya. Kita banyak banget mediumnya tuh, sampai wali kota pun turun tangan karena kita pernah ngomongin pemain baru Persib lewat karangan bunga di bawah Asia Afrika kan ada apa Bandung diciptakan ketika. Iya. Nah, aku taruh di situ karangan bunganya, tapi kosongan cuma Wilujeng Sumping kosong aja. Kan orang-orang pada penasaran kan Iya. ini apa? Orang-orang lewatin apa? Pas besok paginya jam 6 pagi ketempel si Fran Putros dengan Persib baru kan. Wah itu orang udah ngumpul. Wali kota penasaran kan, nyamperin ke situ wali kota. Ini ada apa nih kan dekat rumah wali kota kan? Iya. Nyamperin ini nggak kan nih Persib sekalian ngebantuin nonton pemain si Pak Walinya. Nah jadi peran PR di situ sangat strategis, dinamis dan agile. Gitu sih contoh-contohnya. Banyak banget. Pernah saya juga. Nah lucu nih, saya seorang PR pun pernah kena masalah. Jadi kalau bobotoh itu kan keinginannya tinggi. Cuitan saya tahun 2017 itu didoxing. Cuitan saya tahun 2017 di Twitter dibuka sama bobotoh di tahun 2024. Wow. Cuitan mengenai saya setuju, kan tulisannya gini, true. Di bawahnya saya menyetujui statement dari pelatih timnas waktu itu bahwa bobotoh itu sering membuli, cyberbullying per pemainnya. Iya. Emang bener kan? Iya, Setiap bener. pemain kalah dibully. Iya. Saya bilang true, gitu doang. Iya. Wah itu dibahas itu sampai sama bobotoh, wah rame. Untung nggak sampai demo. Cuman kan jadi viral kan? Iya. Follower saya dari awalnya berapa jadi sekarang jadi 4.000, lumayan lah buat om-om kayak gini 4.000 Iya, kan. itu banyak banget sih. Iya maksudnya itu menarik gitu. Akhirnya strategi apa yang saya lakukan? Biasanya minta maaf lewat Twitter, lewat Instagram. Saya jelaskan bahwa itu cuitan tahun 2017. Saya belum tergabung di Persib. Saya masih menjadi bobotoh pada umumnya. Jadi tidak bermaksud untuk menjelekkan. Dan sekarang pun saya udah menjadi keluarga Persib kan. Habis saya ngomong gitu, normal lagi semuanya. Ya begitulah, menarik lah, banyak banget di Persib itu yang jadi apa ya? Contoh kasusnya gitu ya. Hal kecil kalau Persib kalah ya marketing pada marah-marah. Ini gimana sih kalah nih? Semua program marketing nggak jalan. Misalnya tim marketing bikin program Goes to School, Goes to Campus, nggak ada yang datang. Karena kemarin habis kalah. Kalau lagi menang, wow datang banyak banget. Segitunya loh Persib itu. Kayak gitu contohnya. Pasti challenging banget sih Pak, kalau masanya kayak bobotoh gitu. Wah banyak banget. Facebook saya dilihat, LinkedIn saya dilihat, Twitter. Pokoknya kalau ada orang baru, sama mereka pasti dilihat semua. Dari mana nih? Oh, kelahiran Bandung, aman. Sampai segitu masih ke daerah. Berarti mereka sampai background checking gitu ya Background Pak? checking. Bahkan wartawan sendiri, wah ini ada PR nih dari Jakarta. Dicek. Langsung dia ngobrol bahasa Sunda. Untung saya orang Sunda kan, jadi bisa ngobrol. Oh iya, orang Sunda. Orang Jakarta selalu agak dipersulit sama mereka. Kayak gitu. Oke, nah mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga. Tadi kan Bapak udah menyampaikan beberapa ide gitu kan dari Persib, kayak member barunya pakai karangan bunga gitu-gitu. Nah ide itu muncul dari mana sih Pak? Dan kayak walaupun sekarang di era digital kayak gini, bagaimana caranya PR Persib tetap menggunakan media-media seperti koran, radio, terus sampai bioskop gitu, itu kayak gimana Pak? Nah yang jelas pertama kalau ide-ide itu memang datang ya dari lebih dari pengalaman sih ya. Jadi kolaborasi antara PR dengan tim kreatif. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dari sesi meeting diberikan waktu untuk saling mengeluarkan ide apapun, jangan takut. Ide dari PR mulai ide, dari kreatif mulai ide, akhirnya terkumpullah beberapa ide tersebut kayak di koran, di radio, di bioskop dan sebagainya. Jadi memang itu murni dari ide tim PR dan juga tim kreatif. Nah, kalau memang di zaman digital seperti ini, kalau di koran segala macam bagi Persib memang masih perlu. Jadi PR punya budget dalam setiap tahunnya. Kita tuh nggak hanya placement di digital aja, nggak hanya placement di Instagram misalnya, tapi kita placement juga di kayak mulai di koran,
di radio, bahkan di TV yang udah ditinggalkan kan. Itu buat apa? Lebih ke arah menjaga agar media tetap hidup dan juga agar mengajak para bobotoh untuk bisa mendapatkan informasi dari media tersebut. Karena sekarang orang kan yang ternyata banyak yang tutup, radio pun sama banyak yang tutup, bahkan televisi. Nah, dengan peran Persib di sini adalah kita harus memberikan banyak manfaat untuk orang-orang kan. Satunya lewat koran, televisi, bahkan produsen karangan bunga, bahkan kartu pos yang belum tinggalkan. Jadi makanya saya bilang tadi Persib itu beyond football, bukan hanya sepak bola, tapi sebuah institusi bisnis, korporasi yang memang tujuannya adalah memberikan banyak manfaat untuk orang-orang. Jadi ini salah satu bukti kecil kita untuk bisa membantu mereka tetap hidup. Jadi mungkin kalau yang lain sekarang masangnya di sosmed aja gitu ya. Sekarang kita enggak, tiap bulan tuh kita itu kadang-kadang oke, bulan ini di mana di radio deh, sekedar adlibs gitu ya. Oke, bulan depan di mana di koran PR, sekedar editorial. Oke, bulan depan di mana di TV, sekedar running text. Jadi kita harus membagi ke mereka agar tujuannya apa, agar mereka tetap hidup. Jadi ya peran PR yang menarik di Persib itu bedanya dengan korporasi lain, kita tuh masih mengusung budaya Sunda, budaya Kebendungan yang masih ada. Jadi itu kita jaga paling itu sih. I see, makasih banyak Pak dari jawaban-jawaban Bapak juga kita jadi tahu gimana cara ngolah media relations-nya dan bahkan medianya tuh nggak cuma berpatok sama digital era kayak sekarang, tapi sampai membantu kayak pikiran rakyat dan juga kayak radio sampai beribu-ribu yang dengerin. Karena emang kuat banget juga kan ya fandom bobotohnya. Betul. Jadi memang setiap nggak usah jauh-jauh, sekarang aja MTEK yang megang hak siarnya Liga 1 itu selalu menyiarkan Persib. Kalau yang lain tuh kayak Persija itu belum tentu disiarin dalam satu hari itu. Persib itu selalu disiarin, kenapa? Karena setiap yang Persib disiarkan yang nontonnya banyak banget, pemirsanya banyak banget. Awalnya kemarin nih hari Senin lawan Persis Solo kan kemarin, awalnya jam 3 sore, cuma karena tahu penontonnya banyak yang malam, mendadak kami dulu dipindahin ke malam. Saking besarnya penonton Persib, saking begitu cintanya si bobotoh ini ke Persib, jadinya kita tuh selalu mendapat hasil positif sih dari sisi, bukan dari pertandingan jelas bagus ya alhamdulillah, tapi dari penjualan, dari pemirsa TV-nya, pembaca koran, pembaca di media digital dan sebagainya. Makasih banyak Pak, kita jadi kebayang banget. Aku mau bilang makasih juga udah berbagi cerita dan pengalaman juga di wawancara hari ini. Semoga pendengar bisa dapat gambaran tentang serunya bekerja sebagai PR Persib ya Pak. Apalagi di balik klub besar kayak Persib Bandung ini, dan juga terinspirasi untuk terus belajar di dunia komunikasi. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan ke pendengar dulu? Intinya kita harus terus teman-teman semua kalau ingin jadi PR yang baik, satu modalnya pertama adalah bisa menulis, karena kalau ngomongin strategik segala macam itu kita bisa berproses, cuman untuk menulis itu memang harus punya keahlian, memang terus kita asah. Modalnya menulis, setelah itu pasti insya Allah kita akan terus jadi PR yang baik seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Udah. Durasi berapa lama sih? 40 ya? 45